Selamat datang di spoiler Battle Truck The Heaven episode 37. Melihat kedatangan Xian bersama kawan-kawan membuat Van Lau tertawa dingin. Segera gelombang doki berwarna merah melesat dengan kecepatan tinggi ke arah Xian. Namun untungnya Xian berhasil menghalau serangan itu. Setelah mengalahkan serangan Van Lau dalam satu gerakan, Xian dengan cepat melayang ke arah Van Lau dan memberikan pukulan yang sangat keras. Van Lau yang melihat Xian menembakkan tombak darahnya dengan pukulan itu, dia jelas tahu bahwa gadis kecil yang terlihat lemah ini memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Oleh karenanya, Van Lau memilih untuk mengabaikan serangan jarak dekat dengan Xian. Namun Xian tidak membiarkan Van Lau untuk menghindar. Pukulan telak Xian dengan kuat menghantam ke tubuhnya dan membuat penghalang merah darah Van Lau seketika hancur. Lin Xiuyue segera membantu Xian. Bayangan pedang berwarna hijau langsung menembus lautan darah milik Van Lau. Namun serangannya tidak berefek apapun kepada Van Lau. Tentu hal itu karena kesenjangan antara dia dan Van Lau terlampau jauh. Van Lau dengan cepat memberikan pukulan telapak darah ke dada Lin Xiuyue, sehingga hal itu menjadikan Lin Xiuyue memuntahkan seteguk kecap manis. Setelah menerima serangan berat tersebut, tubuhnya jatuh dengan gemetar dan sepasang sayap doki yang samar di punggungnya juga mulai menjadi ilusi. Jelas saja serangan tiba-tiba Van Lau ini telah menyebabkan dia terluka parah. Ekspresi Liu Qing berubah saat dia melihat Lin Xiuyue terluka parah itu. Ketika dia baru saja akan bergerak, telapak tangan lautan darah milik Van Lau juga dengan cepat menuju ke arahnya. Ketika sedetik lagi akan menerima serangan itu, sebuah tinju kecil dengan keras dihancurkan ke depan. Lalu sekali lagi dikompresi dengan cepat dan menyebabkan kabut darah memercik di seluruh langit. Wajah Van Lau menjadi dingin saat dia melihat Xian yang muncul di samping Liu Qing. Berniat menghabisi Xian dan kawan-kawannya, tubuhnya segera menyusut ke dalam formasi lautan darah sekali lagi. Dan kemudian membentuk telapak tangan gelap dan membuat aura-aura darah meledak di sepanjang jalan formasi itu. Merasa serangan telapak darah kali ini cukup kuat, Xian mendorong Liu Qing mundur beberapa langkah. Kepalan tangan kecilnya bersinar dengan batu giok seperti cahaya, lalu bertabrakan dengan telapak darah milik Van Lau. Tetapi telapak tangan darah yang seakan menarik langit membentuk busur segera muncul di depan Xian. Ya, Van Lau yang sudah bersiap di posisinya untuk menghancurkan tubuh kecil Xian dalam satu serangan. Namun hal itu segera digagalkan oleh sosok hitam yang muncul di depan Xian dengan sangat membagongkan. Dengan gelombang acak dari tangannya, api berwarna hijau yang kuat meringkuk keluar dan memblokir serangan telapak tangan darah milik Van Lau dengan mudah. Wajah Liu Qing, Lin Xiuyue, dan banyak siswa lainnya mengungkapkan wajah terkejut ketika mereka mendengar suara yang familiar. Kemunculan tiba-tiba dari aura kuat yang sekelas elit Dou Huang ini tidak hanya menyebabkan para murid akademi dalam tercengang. Tetua Suqian dan Tetua Hugan serta para ahli top lainnya menjadi sangat senang. Dengan adanya penambahan kekuatan yang sekelas Dou Huang ini, tentu pasti akan sangat mengurangi tekanan yang dihadapi para tetua sekarang. Tetua Hugan mengamati aura yang dipancarkan oleh Xiaoyan yang saat ini setara dengan kekuatannya. Ia pun berkata, bocah kecil ini memang sedang menahan sesuatu yang jauh lebih kuat. Pantas saja dia mampu menghancurkan sekte mistik laut dengan hanya seorang diri. Sementara itu tatapan Han Feng berulang kali menatap di mana Xiaoyan berada. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia berulang kali merasakan perasaan yang sangat aneh datang dari pemuda kecil ini. Mengapa aura bocah ini memiliki perasaan akrab denganku? Dia berpikir tentang hal itu dengan pahit, tidak berhasil dan hanya bisa melemparkan pandangannya ke arah lingkaran yang sekarang di mana Suqian dan saudara Mas Perak berada. Karena dirasa situasi saat ini tidak berpihak kepada Han Feng, sebuah pikiran dengan cepat melintas di hatinya. Sepertinya aku harus cepat melarikan diri dari tempat ini. Sesaat kemudian, pandangannya perlahan menjadi dingin dan dia membalikan tangannya dan api biru tiba-tiba bangkit dari jarinya. Tidak hanya tinggal diam, Tetua Hugan langsung mengeluarkan doki dalam tubuhnya dan langsung menghantam ke arah Han Feng. Sementara Tetua Hugan sedang baku hantam dengan Han Feng,
Xiaoyan segera memerintahkan Xian dan Liu Qing untuk segera mundur dan biarkan Xiaoyan yang berurusan dengannya. Liu Qing yang menyaksikan metode peningkatan kekuatan Xiaoyan yang sangat membagongkan ini, ia tanpa sadar menelak seteguk air liur. Dia benar-benar tidak habis pikir. Jika saja waktu pertarungan 10 daftar kuat Xiaoyan melepaskan kekuatan yang saat ini, mungkin dia tidak akan mampu bertahan hanya dalam satu kali putaran saja. Di sisi lain, Xian tidak dapat mengendalikan rasa ingin tahu di dalam hatinya ketika melihat bocah tampan itu mendapatkan kekuatan yang sangat-sangat overpower. Mendengar pujian itu, tentu Xiaoyan hanya tersenyum tipis sambil menarik kucir kuda milik Xian. Xiaoyan kemudian berkata, "Bawalah Liu Qing dan Lin Xuya turun ke bawah, serahkan saja ini kepadaku." Sementara itu, Lin Yan, Yan Hao, dan yang lainnya menyaksikan Xian dan dua lainnya turun ke bawah. Liu Qing dan Lin Xuya hanya tersenyum dan menggelengkan kepala mereka sebelum dua orang itu saling pandang dan menghela nafas dengan senyuman pahit. Sepertinya orang kuat nomor satu di ranking kuat Akademi Dalam adalah milik orang ini. Xian yang merupakan orang yang dimaksud tidak mengungkapkan ekspresi muram dengan kata-kata mereka. Dia jelas mengerti bahwa dirinya jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan kekuatan yang ditampilkan Xiaoyan saat ini. Setelah dirasa cukup aman, Xiaoyan meringkuk di sudut mulutnya sedikit dan terlalu malas untuk terus berbicara omong kosong dengan orang tua yang penuh percaya diri ini. Dia menjentikan jarinya dan api berwarna hijau langsung melonjak keluar dan berubah menjadi dua cambuk panjang. Ekspresi Van Lau perlahan menjadi serius saat dia merasakan api yang secara bertahap melonjak di luar tubuh Xiaoyan. Ia sekali lagi mengeluarkan metode mantra lautan darahnya. Dikatakan teknik lautan darah ini diciptakan dari sebuah doki setelah berlatih metode Qi hingga puncaknya. Ini akan memberikan peningkatan yang sangat besar terhadap pemulihan Daoki. Dan benar saja, aura Van Lau segera menjadi jauh lebih kuat. Langit di sekitarnya samar-samar berubah menjadi warna merah gelap. Xiaoyan hanya tertawa pelan saat melihat aura Van Lau. Ia lalu mengeluarkan api hijau yang seketika itu juga langsung meringkuk di atas langit Akademi Dalam. Lautan darah yang awalnya berkembang dengan cara yang sangat cepat, kini mulai meredup di bawah suhu api surgawi yang menakutkan sebelum berubah menjadi ketiadaan. Han Feng yang sedang bertarung dengan tetua Hugan tanpa sadar merasakan aura kuat api surgawi milik Xiaoyan. Jelas saja ada keterkejutan yang sulit disembunyikan dalam matanya. Dia tidak pernah menyangka di usia muda seperti itu, Xiaoyan sudah dapat mengendalikan api surgawi yang sangat amatlah kuat. Dengan terkagum-kagum tanpa sadar Han Feng berkata, dari penampilan warna api ini serta bentuk lotus ilusi yang kadang-kadang terbentuk ketika ia meledak, ini seharusnya adalah api surgawi yang berada di peringkat ke-19, yaitu inti lotus api hijau. Tentu saja hal itu menambah keserakahan di dalam hatinya yang ingin memiliki kedua inti api surgawi ini. Meskipun anak kecil ini masih berusia sangat muda, kontrolnya atas api tampaknya sangat luar biasa. Lautan api yang sangat besar adalah sesuatu yang bahkan dia tidak bisa gunakan saat ini. Namun anak kecil ini mampu menggunakan sesuai keinginannya. Sepertinya kali ini tidak akan mudah untuk merebut api surgawi itu dari tangannya. Sementara itu dirasa teknik lautan darah milik Van Lau tidak berefek apapun kepada Xiaoyan. Van Lau langsung membentuk sebuah formasi darah yang lebih besar lalu melakukan penggabungan